Itu gue ngeliat bayangan putih, dia agak miring, bukan lurus gitu ya, agak miring ini, putih, putih banget. Jadi dia kayak melayang gitu terbang depan, di depan teras arah mau masuk pintu masuk gitu. Itu melayang sekitar dua kalian, lewat, dibalik lagi, lewat. Oke guys, sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih banyak, selamat menonton guys. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Markas TPK. Untuk teman-teman yang sudah klik video ini, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Seperti biasa, kami di sini ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang berbau horor ataupun mistis. Di video kali ini kita sudah kedatangan narasumber kembali yang ingin bercerita tentang di salah satu kafe yang konon katanya banyak cerita-cerita horornya. Ya. Di tengah-tengah kita udah kedatangan narasumber ya cek ya, yang namanya itu Fahri Ramli Abidin. Kebetulan masih orang terdekat gua lah, jadi dibilang ya dekat lah, pokoknya udah kayak saudara lah. Jadi gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Apa bener yang lo ingin ceritain ini di salah satu kafe banyak bener cerita horor-horor atau mistisnya? Ya lumayan banyak juga sih kalau cerita-cerita horor gitu. Tapi cerita horor ini bukan untuk ngejelekin kafenya juga ya. Cuman emang pengen ngasih tahu aja pengalaman gue pribadi tentang kejadian horor gitu. Yang awalnya tadinya gue nggak percaya, setelah kejadian ini gue baru percaya sama Sebentar. adanya. Buat teman-teman yang ingin tahu cerita tentang Fahri di salah satu kafe ini, jangan pernah skip video ini dari awal sampai akhir. Gimana ceritanya? Jadi kafe ini dulu tempat ini, tanah ini lama kosong. Sebelum dibangun kafe itu udah lama kosong tempat ini. Jadi ketika dibangun itu tempat ini terasa aneh lah gitu. Dari awal dari segi pembangunan, terus ada pohon yang selama ini kalau orang nebang itu selalu habis nebang pohon itu sakit, ya percaya nggak percaya. Ada situ ada pohon mangga cukup besar lah di belakang kafe itu, dan itu masuk wilayah kafe. Kira-kira tahun berapa itu, Rik? Tahun 2000, kalau tanahnya itu udah lama banget di situ. Bangunannya sih dari 2018. Bangunannya ya? Bangunannya. Ini lokasinya ada di Bandar Lampung. Oh iya, di Bandar Lampung. Tapi cuman untuk lokasinya tepatnya tidak boleh disebut. Iya. Jadi karena sumber nggak mau menyebutkan ya nggak apa-apa ya. Cuma memang Karena takut jadi informasi yang salah ya. Iya. Takutnya nanti orang masih main ke kafe itu ada yang masih serem nih ini enggak. Tapi KPU udah tutup. Udah tutup sekarang. Jadi gimana, Rik? Salah satunya loh. Jadi sebelumnya gue ceritain dulu nih tempatnya, posisi atau bagian-bagiannya gue denahnya lah. Oke. Jadi bangunan itu berbentuknya kotak dia, kotak manjang gitu, bangunannya manjang gitu dia ke belakang, nggak terlalu lebar, cuman manjang gitu. Jadi pintu masuk depan tuh dibuatnya pakai kaca-kaca gitu, dari bawah sampai atas tuh kaca semua. Nah ketika lu masuk kafe itu sebelah kiri itu langsung ketemu yang namanya dapur. Dapur ada VIP besar, VIP kecil. Di sini di depannya itu ketika lu masuk itu langsung ada barnya, kelihatan barnya. Sebelah kanannya ada toiletnya. Jadi kejadian awal selama gue kerja di sana sekitar 2 tahun lah gue kerja di kafe itu. Pertama kali nih Pertama kali tuh gue ada di bagian dapur yang gue sebutin tadi, dapur sebelah kiri. Itu gue ngerasain itu lumayan cukup parah sih kejadian horornya. Jadi pertama itu gue beres kerja, closingan segala macam, udah beres, udah bersih semua, udah pokoknya bener-bener udah beres lah kerjaan. Jadi sekitar jam 12-an itu gue main game sama salah satu karyawan yang ada di kafe itu. Tapi bagian dapur, kitchen. Nah dia itu ngajak gue untuk jangan pulang dulu, untuk yuk nge-push yuk mabar biasa. Mobile Legend. Terus jadi
oke lah gue temenin lah selesai kerja itu. Jadi pikir kita orang juga ngapain nih pulang buru-buru juga gitu kan, karena buka kafe juga siang gitu. Ini ngepus dulu lah sebentar gitu. Gue main tuh sekitar dari jam 12-an lah, dari jam 12-an sampai jam 3 Jam 3 subuh. jam 3 subuh, jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh itu momennya udah dari awal itu udah nggak enak banget main Mobile Legends tuh, tapi gue masih pertahanin lah. Nah sebelumnya di bagian belakang itu ada mes, tempat tinggal karyawan. Oh iya. Bagian belakang si kafenya ini, jadi ada lorong itu bagian mesnya. Nah jadi kita orang tuh main di bagian dapur. Jadi di bagian dapur itu gue main Mobile Legends sama dia di dapur, karena posisinya kalau di dapur itu kalau blower hidup, udara masuk yang ada, kalau dapur itu kan biasanya untuk ngeluarin makanan ada tempat celah, tempat Oh iya, makanan. ada pintu gitu loh, Nah, yang kecil untuk ngeluarin makanan. Yes. Jadi kalau blower hidup, otomatis angin yang dari luar itu kesedot masuk, kita orang dapat angin dari situ kan. Jadi adem. Jadi adem. Kalau main di lingkupan kafenya kan panas, gerah lah gitu. Jadi milihnya main di kitchen. Jadi kita orang main games itu. Nah kejadian pertama itu ada suara hentakan di plafon. Dan gue berdua sama kawan gue ini, ya itu bukan kawan sih sebenarnya, lebih ke sepupu sih. Sepupu. Jadi kayak ada jentuman tuh kita orang masih berpikirnya oh mungkin tikus atau enggak kucing yang masuk ke plafon. Ya antara dua itu lagi, entah yang satu tikus lagi diuber-uber kucing atau apa. Cuman kok pas diperhatiin si hentakan orang jalan atau tikus jalan atau kucing jalan itu diperhatiin bukan kayak hewan yang di atas. Jadi kayak ritmenya itu pelan itu lah. Dep dep dep, dan itu 5 sampai 6 kali lah bunyi itu. Bunyi dep 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 berhenti. Nanti bunyi lagi dep 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 berhenti. Bunyi lagi terus kayak gitu. Nah, yang terakhir itu gue lagi main Mobile Legends, posisi gue ini lagi mati nih. Gue lagi pengen ngidupin rokok. Pas terakhir dibunyi dep-depnya itu, hentakan itu pelan, udahnya cepet di satu titik, nggak pindah. Itu paling gede itu suaranya. Terakhir itu ultimate. Dar gitu. Iya, hentakan kaki kayak kaki dihentak di plafon. Itu di atas pala, kita orang percis. Kalau hewan kan muter-muter. Iya. Mati lampu. Oke, skip. Jadi pas bunyi hentakan kaki itu yang terakhir itu ultimate banget tuh. Posisi gue lagi mau ngidupin rokok karena mati kan. Jadi pas bunyi hentakan itu berhenti, kebetulan banget pas gue mau ngidupin rokok, itu kan depannya itu kan dibuat dari kaca, itu masuk itu. Iya, betul. Yang ya partikel kotak-kotak aja. Posisi sekitar jam 2:30 lah itu. Itu gue ngeliat bayangan putih, dia agak miring, bukan lurus gitu ya, agak miring gini. Putih banget. Jadi dia kayak melayang itu bang, di depan teras arah mau masuk pintu masuk gitu. Itu melayang sekitar dua kalian. Lewat, dibalik lagi. Balik, dari situ udah hilang. Dan situ pada saat itu gue langsung kabur ke mes, pindah mainnya. Sekira lo apa itu? Kalau menurut gue sih itu lollipop, Lontong. Kalau menurut gue soalnya dari atas sampai bawah itu putih bang. Jadi kalau body di deskripsiin jelas, kalau bentuknya si Tante Rina itu kan nggak gitu kan. Ada pasti ada hitam-hitamnya atau apa. Ini enggak, itu putih dari atas sampai bawah. Jelas banget itu ngeliat. Gue ngeliat 2 kali dia lewat. Horor juga ya. Itu kejadian pertama gue. Masih banyak lagi kejadiannya. Terus gimana lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi. Nah, posisi pas kebetulan gue tinggal di situ sama istri gue. Keadaan hamil selama 3 bulan istri gue. Baru gue ajak pindah tinggal di mes itu. Di mes itu ada 4 kamar. Kamar karyawan tuh ada 4. Jadi gue salah satu penghuni di situ ketika gue udah berumah tangga. Jadi sebelum dapat kontrakan, belum dapat rumah atau apa, gue tinggal di situ dulu karena lumayan besar mesnya, kamarnya. Jadi ya daripada ngontrak atau apa, mendingan tinggal di situ dulu sementara. Terus selama bini gue hamil itu banyak kejadian janggal juga bang. Nah menurut gue di luar akal sehat juga. Yang pertama itu posisinya gue lagi di luar, lagi nggak di mes.
istri gue lagi di situ. Di situ padahal ada karyawan yang lain. Dan istri gue saking takutnya sama kejadian itu, dia sampai WA gue. Jadi isi WA-nya itu gini, Pak cepet pulang, kata istri gue. Gue tanya kenapa, nggak dijawab sama dia. Gue telepon, kenapa katanya. Jadi istri gue tuh hamil baru 3 bulan, 4 bulanan, hamil muda lah. Kayaknya ada orang berdiri di depan pintu gitu. Nah kan ada dia orang katanya. Maksud gue ada karyawan yang lain bang. Nah di situ tuh posisinya karyawan yang lain juga lagi pada pergi, lagi pada main. Jadi kosong. Jadi kosong istri gue sendiri. Jadi posisi di kamar itu, kalau istri gue itu kebiasaan istri gue sama gue itu kalau udah di kamar itu lampu pasti mati. Dimatiin, sengaja dimatiin. Emang risih aja gitu ketika di kamar lampu hidup itu risih aja gitu orang. Silau biasa. Jadi kalau paling kayak mau salin atau apa baru ngidupin lampu, nyari barang atau apa baru ngidupin lampu. Jadi di situ tuh kan kalau lu dalam lu gelap, di luar terang tuh kan pasti di pintu itu udah celah sekitar 2 atau 3 cm lah celah pintu. Oh, dari bawah pintu. Dari bawah pintu. Nah, bini gue tuh ngeliat kayak ada bayangan, bentuknya itu bentuknya nggak kelihatan, cuman kayak ada bayangan orang berdiri aja di depan pintu. Nah dari situ gue sempat nanya tuh, pas gue telepon tuh, kenapa ini ada orang berdiri depan pintu? Akunya ngerasanya cemas gitu loh. Kalau ada orang berdiri depan pintu ini nggak tahu siapa, gitu. Cepet pulang ya. Gitu. Nah di situ gue langsung nelpon saudara gue yang bisa dibilang bisa ilmu kebatinan atau apalah gitu lah bang. Ya orang pinter lah. Orang ngerti lah. Jadi dilihat sama dia dari rumah itu, kalau itu tuh katanya ada nenek-nenek bungkuk yang berdiri depan kamar gua, sengaja emang berdiri di situ. Tujuannya apa? Nggak tahu tujuannya apa. Nah jadi nanti gua bantu dari sini, gitu. Lu pulang aja sana cepetan buruan gitu. Jadi gua buru-buru pulang tuh dari situ. Nah setelah itu dapat beberapa hari bang, itu pintu kamar kayak ada yang ngegaruk pintu, nyakar gitu. Tapi kalau kan di situ ada kucing bang, masuk akalnya kalau gue berpikir logika, akal sehat aja, gue mikir itu kucing. Tapi mungkin nggak kalau kucing nyakar pintu dia pelan, kayak srek gitu. Mungkin nggak kalau kayak gitu? Biasanya srek. Ya, kalau ini nggak, dari tengah ke bawah itu dia srek. Ya kucing tuh sebesar-besarnya kucing berdiri, nggak mungkin dong setengah pintu, ya kan? Terus gue mikir lagi, ini apa? Posisi gue lagi di kamar tuh sama bini gue, srek. Kita orang diemin aja bang, karena gue berprinsip tuh dunia lu, dunia gue lah gitu. Jangan inilah gitu, jangan ganggu lah. Dan itu makin gitu bang, terus aja bunyi gitu sampai gue buka pintu itu nggak ada orang. Lu cek ya gitu bekas pintunya tuh ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kucing kan pasti ada dong. Iya. Pintu gue itu warnanya hitam bang. Jadi kalau cakaran kucing itu pasti langsung ketemu warna kayu. Ada bekasnya. Iya, ada bekasnya. Ini enggak. Kejadian itu. Tapi pas gue buka pintu itu mas, gue buka pintu cekrek, sengaja gue bukanya itu gue dorong gitu. Maksudnya kalau emang kucing lu kena pintu gitu loh. Ini buat pecinta kucing sorry ini. Karena emang posisinya juga lagi takut. Terus lagi was-was. Maksud gua kondisi gangguan ini kafe itu udah tutup apa masih buka? Pasti kalau kejadian kayak gitu pasti udah tutup. Jarang ada yang namanya posisi kejadiannya itu kafe masih buka. Oh Jarang ada gangguan. Rame mungkin. Iya, mungkin rame masih buka itu. Jadi kalau udah tutup nih pasti ada aja bang kejadian itu. Itu jangkanya juga sebentar gitu. Karena juga pikir positifnya juga satu bini lu lagi hamil. Iya, karena okay. Ya orang hamil banyak temen gitu. Ya. Terus nih kira-kira ada ini baru dua cerita iya. ya. Baru 2 cerita aja udah. Iya ini gue kasih tahu lagi ya untuk teman-teman yang nonton video ini. Gue minum dulu ya. Jadi video ini nggak di setting atau di briefing ya. Ini real pengalaman beliau. Real pengalaman beliau ini. Jadi kita sebagai apa ya, yang punya akun ini cuman nge-briefing kalau sekiranya nama atau lokasi nggak mau disebutin ya nggak apa-apa gitu. Intinya itu aja yang kalau kita orang briefing. Cuman kalau masalah cerita
atau set-setapan cerita itu ya langsung dari narasumber semua ya Cek ya. Iya benar. Ya kalau gua kan ngalaminnya juga nggak pernah sendiri bang. Jadi kalau mungkin gua ngalamin sendiri, mungkin ada yang gua karang atau apa. Ini kan gua ngalaminnya berdua sama istri gua. Jadi kapan kalau ada orang yang nggak percaya, ya monggo aja gitu. Dua-dua silakan ya, aja. silakan Percaya aja. boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi nggak nih? Jadi pas gua buka pintu itu lanjut lagi cerita. Oh iya. Sorry gue potong. Gue buka pintu pas gue cerita pas gue buka pintu setelah dicakar itu kosong, nggak ada apa-apa sama sekali, asli itu kosong. Itu di situ gue parno banget bang, ini apa gitu, ada apa gitu loh dengan pintu gue ini gitu. Jadi gue tutup lagi, udahlah mungkin disuruh istirahat. Gue mikirnya gitu, karena gue sama istri gue ini tidur itu nggak pernah yang jam 10, jam 9 malam gitu. Karena closingan kafe jam 10 malam gitu. Tidur itu paling jam 12, jam 1 malam. Ya larut lah. Ya udah larut malam lah gitu. Dan kita tuh masih sering ada aktivitas di dalam kamar gitu bang, atau nonton TV, bercanda bareng gitu. Mungkin dunia mereka yang tidak bisa menerima gitu. Mungkin. Nggak tahu. Terus masih ada lagi kejadian? Masih ada lagi. Jadi ada satu momen di bagian mes juga nih, gua sama bini gua lagi tiduran bang, posisi lampu nyala, dan itu tumben posisi lampu nyala. Ini posisinya bini gua udah lahiran. Udah lahiran. Anak gua sekitar umur 6 bulan lah, udah lahiran. Udah skip banyak. Dari situ tuh terakhir itu udah nggak, karena gua pernah ngadain pengajian di situ bang. Selama banyak gangguan itu gue pribadi sama anak-anak mes di situ ngadain pengajian lah, selamatan atau untuk permisi lah gitu. Kalau emang sebelumnya ada penghuni di sini, kita saling berdampingan aja gitu, nggak saling ganggu. Nah udah skip lama nih, nggak pernah kejadian lagi. Jadi kafe ini tutup jam 10 tadi itu kan, jam 10 gue sama istri gue ini udah bebersih bang, semua udah beres, tinggal waktunya tidur. Biasa ngobrol berdua sambil tiduran gitu. Me time lah, ngobrol berdua, habis ngobrol berdua main HP masing-masing. Posisi anak udah tidur. Jadi posisi lampu itu belum mati bang, masih hidup. Karena habis bebersih kan, posisi lampu itu kita orangnya lagi tiduran karena nunggu rambut kering karena habis mandi atau habis ya bener-bener habis bersih-bersih. Posisi rambut masih basah jadi belum bisa tidur. Main HP sambil tiduran gitu. Itu kayak suara pena dicetekin ke tembok bang, tek gitu, tek. Itu sering 4-5 kali juga itu bunyi kayak gitu di kuping gua. Ini di posisinya ini gua tiduran ya, ibaratnya gua tiduran di sini, bini gua di satu bantal yang sama, ini tiduran gini istri gua. Jadi tengah-tengah kepala kita orang gini bang, pas tengah-tengah antara orang itu. Antara dua, pas tengah-tengah gitu. Itu bunyi kayak gitu. Dan di dekat kamar gue itu ada celah ruangan kosong itu emang bener lagi nggak ada orang. Itu biasanya office, kantor, manajer yang isi. Kebetulan nih manajer udah pada pulang bang, udah pada tutup. Mungkin gue berpikirnya mungkin ada masih ada manajer di depan gitu kan, lagi jahil atau apa ngerjain gitu orang. Dan itu posisinya juga setahu gue manajer udah pulang. Gue berpikir gitu untuk meyakinkan diri gue aja kalau masih ada orang di depan gitu. Jadi cetek gitu. Jadi suara bunyinya kayak handphone, pena. Kayak pena yang cetekan itu ya? Iya. Yang ada pernya itu. Yang ada pernya. Cetek gitu ya? Di tengah-tengah kepala kita orang. Nggak lama dari situ, gue sama bini gue mikir, ini siapa yang jahil sih orang ini? Kata gue. Karena gue masih berusaha kalau yang seperti itu masih positive thinking aja gitu bang. Kata gue, dia orangnya rese banget. Barang gue cek ke depan, masih ini bang, apa namanya? Udah nggak ada orang, udah bener-bener tutup, gelap semua kafe depan. Sisa mes yang terang itu karyawan juga masih di situ, nggak ada yang ini. Karyawan di kamar masing-masing masih di situ semua. Udah gue tiduran lagi bang, nggak lama, TV hidup sendiri. TV di kamar lo? TV di kamar gue. Itu momen saya berpegangan sama istri kayak film Titanic. Hidup tiba-tiba. Kayak ini kali. Logikanya mungkin remote ada di kaki. Kita cari nih si suami istri nih. Kok nggak ada di kaki?
mungkin ketimpaan punggung kan biasanya kepencet tuh. Iya, mungkin. Remote TV itu kan biasanya basing-basing aja remote TV. Sampai bangun, digebrak-gebrak, nggak ada. Dicariin remote TV buat matiin lagi di atas lemari. Siapa coba yang mencet? Remote TV di atas lemari, TV-nya udah posisi mati, tiba-tiba hidup sendiri. Tapi TV itu ya mikir logika, secara logika juga sih, secara positif ya. TV itu Nggak pegang di timer gitu. Nggak ada bang, Nggak ada ya? nggak ada. Kita orang juga nggak pakai HP yang ada remote-nya, nggak ada. Biasanya kan ada tuh yang jahil remote dari HP, nggak ada. Berarti emang murni gangguan ya, mungkin ya, kejahilan. mungkin ya, mungkin nih gue takut salah ngomong jeb lagi. Masa remote di atas lemari bisa hidup? Ya mungkin. Nah kalau posisinya di atas lemari, ini kan tombol-tombolnya, itu tengkurap. Kemungkinan ya. Ini enggak ngadep ke atas dia. ngadep ke atas, remote itu begini, tombolnya di atas, hidup sendiri. Getaran nggak ada, yang mencet juga nggak ada. Ini posisinya kita orang tidur di sini, lemari itu di sini, agak jauh, 2 meter lah. Bangun butuh effort lah untuk bangun lagi untuk ngambil remote itu. Usaha dulu. Usaha dulu lah. Tapi tiba-tiba Terus perasaan lo apa gitu? Panik bang, takut juga, pengen pindah dari mes, tapi kondisi tidak memungkinkan, ya kan? itu kejadiannya tahun 2020-an. oh, berarti hitungannya masih baru ya, Cik, ya? Iya, masih baru. Nah terus dari kejadian situ udah skip lama lagi bang. Mungkin capek kali dia. Agak jeda lagi. Agak jeda lagi. Anak ini ini nggak pergi-pergi kata dia, 2 orang ini katanya. Terus nah ada momen juga gue lagi main game di ruangan office sama manajer gue bang, main game di situ. Nah di situ lagi kita orang lagi musim main game PC. Main game yang di laptop, di PC, kayak main Dota atau apa gitu. Jadi di office itu kalau lu mau ngeliat karyawan ada kaca bang, ya segini lah nih kaca, terus panjang 2 meter atau 3 meter gitu. Tapi yang tingginya itu kacanya cuma buat untuk ngelongok kepala doang gitu. Nah gue lagi main sendiri bang, manajer gue lagi ke toilet. Jadi gue lagi main sendiri, malam juga itu begadang. Hobi kita orang tuh kalau kafe udah tutup pasti main game gitu-gitu bang. Kalau udah pada tidur atau apa yang butuh kita mainnya refreshing lah. Iya benar. Pagi bangun kerja lagi gitu, karena nggak ada kesibukan juga di luar itu. Jadi pas satu momen manajer gue ke kamar mandi sekitar jam 2-an lah, itu kayak ada pala yang nongol hilang. Bener pala itu yang lo lihat. Bener itu pala bang. Tapi gue nggak ngeliat gini, kan kalau kita ngeliat lurus ke depan tuh ada ekor mata yang sebelah sini sih, ya kan? Ya. Nah kalau kata orang yang bisa, ekor mata itu nggak bohong. Kalau yang gue tahu nih, Iya. ekor mata itu nggak pernah bohong. Pasti yang dilihat sama ekor mata itu ya emang bener ada. Itu beda sama yang kita lihat fokus lurus ke depan. Iya benar. Iya. Coba lo perhatiin, pasti ekor matanya ada aja yang kelihatan inilah, kelihatan itulah. Nah itu kayak ada kepala yang nongol gini. Posisi gue lagi main kayak gini nih. Itu kayak ada seret ngintip. Terus kalau gue lihat gini, dia kayak nunduk. Jadi kalau gue lurus lagi gini, dia kayak ngintip lagi gitu bang. Itu parah sih menurut gue. Manajernya bukan? Gue cari dong, keluar lah gue lihat bang. Manajer gue tuh masih di toilet. Nggak mungkin juga dia mau jahil gue bang. Nah jadi gini, serem nggak itu? jaraknya kalau gue logikain ya, jarak kamar mandi sama gang yang untuk ngeliat karyawan kerja itu jauh dan nggak ada tempat nyumput. Itu tuh lorong lurus. Jadi ini office, ini lorong, itu arah kamar mandi di mes. Nah WC karyawan tuh WC tamu itu karyawan nggak boleh pakai, khusus untuk tamu, takutnya kan kalau dipakai untuk sama-sama kotor. Iya. Untuk dijaga lah gitu. Itu ada lorong, itu nggak ada space buat nyumput bang. Lorong itu juga 3 meteran ke sana. Jadi alangkah cepetnya gue buka pintu, dia lari ke kamar mandi. Nah itu sering bang, gue buka pintu, udah gue duduk lagi gitu lagi, kayak ada yang ngintip. Dan terakhir ultimate, biasa ultimate nongol lagi nih pala, tapi jalan ngadep ke sana, mukanya nggak kelihatan. Kafe itu bener-bener parah sih, gila.
Yang bikin gue takut dari cerita ini sebetulnya karena gue tahu KP-nya. Yang bikin gue takut itu, Cek. Lu tahu KP? Gue udah tahu. Gue pernah beberapa kali main lah. Jadi memang yang menurut Nah, gue ini lu pernah kayak ke bar gitu kan? Di bar itu kan ada lorong untuk Iya. ke belakang. Iya, iya. Dan ruangan itu kan khusus karyawan kan, staff Iya. only, untuk ke kamar mandi atau mes gitu kan. Iya. Itu kan lorongnya tuh jauh kan? Iya. Ada 3 meter, 3 meter. 3 sampai 5-an Iya. lah. Nah, pintu office kan lo tahu tuh yang kalau manajer sering keluar masuk Oh, iya, dari ngerti. nah, situ. Itu kan kalau dia mau jahil Nyumput nggak bisa. nggak bisa. Nggak ada, maksudnya nggak ada tempat, Cek. Nggak ada skat atau Iya. apa. Lorong itu gitu aja. Jadi dia lorong ini mau ngarah ke Kamar mandi. atau ya, Mes. belakang lah ini Iya. untuk Jadi karyawan. kalau ada orang-orang jahil pun pasti nggak sempat ya mau Iya, lari nggak langsung akan sempat. secepat itu kan. Heeh. Dan yang menurut gua, karena gua tahu tempat ini ya, lokasi ini, yang menurut gua itu beberapa kali gua main ke sana malam ya, mabar gitu ya. Yang bikin horor tempat ini nih menurut gua itu ada lokasinya di toilet itu sih. Nah, Ya, toilet itu kalau kata kepala chef gua, di situ ada penunggunya juga. Setiap toilet kata orang sih nggak usah ini ya, menurut kepercayaan kita aja, di agama kita aja, tempatnya setan atau jin itu ya di toilet itu. di kamar mandi ya. Karena tempat satu lembab, kedua nggak kena matahari, ketiga kotor kan, banyak najis atau apa di situ. Itu tempatnya mereka gitu. Sorry ya, gua ceritain dulu. Ini gua pengalaman pribadi gua di kafe dia. Jadi toilet ini nih sebenarnya kalau dibilang terang ya cukup terang, karena kafe ya. Bukan kafe. Dan waktu itu lokasi gua kesana itu kafe itu dalam keadaan tutup. Tutup itu bukan karena closing. Kafe itu menutup intinya, karena di zaman Covid ya. Iya, Jadi tutup, udah nggak ada operasional ya. udah profesional. Jadi kalau kita masuk ke toiletnya itu, Cek, dia itu auranya beda. Nggak kayak kita ke kamar mandi biasa Iya. gitu. Jadi kalau dibilang pengap ya pasti pengap ya. Cuman kalau ini tuh dia kayak menurut gue ya agak sedikit panas. Dan auranya itu beda, Kayak mencekam mencekam gitu. bener. Takut gitu kayaknya di Tapi dalam. terang. Jadi masuk toilet ada Kaca. dua ya, ada Nah, kaca gede, kaca gede untuk wastafel. ya wastafel, ada pintu Tuh, lagi untuk kalau kamar cewek, mandi cewek, cowok, cowok. Abis itu ada pintu lagi masuk ke toilet lagi. toilet lagi. Memang agak, menurut gue pribadi ya, beberapa kali gue masuk ke situ ya agak-agak merinding gitu sih. Cuman alhamdulillah nggak pernah kalau gue ya gitu. Ada cerita nggak deh pengalaman lu lah? Kalau pengalaman gua cuman perbedaan kayak lu tadi itu, gua masukin baru kan gue itu kalau buka pintu kebiasaan gua sih nggak pernah yang hampir lebar banget gitu. Jadi kalau gua mau masuk kamar atau apa, kamar mandi pun gua gitu, pasti gua buka sedikit. Gue itu selalu masukin badan gue tuh gini tuh kalau mau masuk ke ruangan itu. Jadi pas gua mau masuk itu, kok hawa itu harusnya sama, Iya. ini kok beda. Yang satu di luar adem, yang di dalam ini panas. Yang kata lo tadi itu panas. Baru segini gue nih, dan itu gue merinding nih. Jadi ketika panas, gue keluar lagi. Gue masukin tangan gue doang, gue gini. Beneran itu panas. Padahal di kamar mandi itu kalau lo perhatiin di plafon itu ada blower, Ada blower, gue tahu itu. ya kan? Ada. Nggak mungkin dong sepanas itu. Iya. Jadi memang lembab ya, Cek. Iya. Cuman ini nih yang lebih arahnya itu ke sedikit apa gerah kalau menurut gue. Iya. Ya dari cerita Lauren juga gue bisa ngerasain lah gimana, kenapa ruangan itu, toilet itu yang bisa bikin apa namanya, mencekam itu. Iya. Gua Kalau dibilang bisa terang sangat terang menurut gue. Jadi sebelum kita kerja di situ, dulu ada bangunan baru kayak tempat makan juga lah. Sebelum bangun Hollywood Iya. itu, kita flashback nih ke belakang. Itu ada customer cewek cuci tangan di wastafel. Nah, herannya itu kamar mandi posisinya tetap sama. Bedanya cuma di renov doang. Oh, dibagusin. Dibagusin aja. Kayak kaca di depan tuh ya emang dari zaman dulunya sebelum kita orang cafe Hollywood itu Nggak apa-apa. dikata aja nanti. Iya. Cafe itu buka, itu udah ada bangunannya, itu cuma direnov doang, direnov. Jadi pernah ada cewek cuci tangan, dia itu cuci muka di wastafel itu, mau ngaca lah, mungkin mau bersihin make up atau apa, mau di make up baru itu. Ketika dia cuci muka, yang dia lihat ke depan tuh bukan bayangan dia, bang, bayangan lain. bayangan lain. Apa itu? Kalau yang Ini tamu. dan yang gue dengar cerita sih ya parah lah, bentuknya itu udah parah lah gitu.
Makanya si cewek itu sampai kayak agak mental itu, ngejerit terus mental pingsan ke belakang bang. Pingsan dia. Pingsan ke belakang, jedak gini di kamar mandi itu. Hancur kali ya. Hancur. Mukanya itu udah katanya sih kalau ditanya sama si mbaknya itu ketika dia bangun itu sadar tuh, kenapa kau bisa kayak gini? Saya pas selesai cuci muka, saya pengen ngelap pakai tisu, pas saya bangun gini, itu yang di kaca bukan bayangan saya, tapi bayangan cewek lain gitu. Yang cewek juga, yang mukanya itu udah parah banget gitu. Nah kalau kata yang tadi gue cerita, kata si siapa namanya kepala chef gue tadi, di situ penunggunya, karena dia sering apa, ya begitulah, ahli spiritual juga, bisa spiritual bukan ahli gue bilang. Itu ada penunggunya, ada manusia kerdil gitu bang, tapi dia punya tanduk satu di depannya ini, bentuknya wujudnya. Kalau dia deskripsiin ke gue, satu bentuk kayak gini, terus kayak caling itu juga panjang bang. Ya dari dagu ini sekitar segini lah panjang itu, ada dagu, matanya merah. Dan katanya manusia kerdil ini kalau dilihat, kalau kita bisa ngelihat gitu, kebetulan kelihatan gitu, itu dari kecil bisa ngegede bang, ngegede gitu. Secara langsung. Kalau yang bisa melihat secara kebatinan ya, kalau kita bisa ngeliat tuh katanya kalau dia perhatiin, semakin kita tatap dia, semakin besar dia. Apa itu ya? Nggak tahu dah tuh kalau sosok apa itu. Nggak tahu gue tuh. Alhamdulillah gue mah nggak mau gue ngeliat itu. Oke deh, ada lagi nggak? Nah yang di pohon mangga di belakang ya? Iya. Dan di pohon mangga itu gue deskripsiin tempatnya nih guys. Di pohon mangga itu ada tempat musola. Pohon mangga sebelah sininya, di sebelah kanannya itu ada musola. Dan masuknya itu lewat pintu keluar yang dari samping untuk ke musola itu disediain emang untuk customer sholat atau apa. Nah itu ada tempat wudhu gitu. Nah beberapa kali gua kayak tamu, kayak kawan gua juga yang kerja di situ, sholat di situ, dan kebetulan tuh kejadiannya itu nggak pernah yang sholat berjamaah, pasti yang kayak gentian gitu sholatnya. Gua dulu yang sholat, gua dulu yang sholat sendirian. Kalau gua pengalaman gua pribadi, kalau gua sholat kayak ada yang makmum. Positive thinkingnya mungkin kalau dunia lain mungkin emang dia ikut sholat berjamaah. Nah yang kedua kawan gua sama ada yang makmum. Kalau yang tamu ini ada yang amin. Amin gimana? Ketika kita baca Al-Fatihah, amin kan amin. Kalau sholat maghrib kan biasanya kalau kita sih sholat dibacakan kan, maksudnya itu disuarakan gitu. Beda kalau dengan zuhur atau apa, gitu, disuarakan gitu. Gitu waladolin. Di belakang ada yang nyaut, padahal itu nggak ada orang. Amin. Lu tanya sama ya siapa tadi? Customer ya? Customer. Aminnya Dia kuat? cerita. Nah, aminnya ya ngikutin suara dia amin juga, nggak kuat banget, cuman emang just amin. Kayak ada yang di belakang ada yang ngikut sholat gitu. Nah, gue punya setelah itu. Ya itu kejadiannya nggak sehari langsung kejadian itu, nggak, itu berhari-hari. Nah pas kebetulan giliran si kasir gue nih yang sholat, cewek. Ketika dia sholat, dia lagi sholat ini bang, lagi selesai wudhu sholat, itu nggak ada kejadian kayak yang suasananya jadi horor atau apa, enggak. Ketika dia lagi sholat, ya mungkin cerita dia sih ini, diteriakin di kuping sebelah kiri bang. Gini tuh, lagi baca Al-Fatihah katanya, baru rakaat pertama bang, itu diteriakin di kuping, teriakan itu, gitu, teriakan di kuping. Dari situ bang dia langsung dibatalin sholat, langsung dicopot. Bukan nggak yakin sama sholatnya ya, atau nggak yakin ininya, dia karena manusiawi lah, Takut ya? Iya, takut lah. Siapa coba lagi sholat tiba-tiba teriakin yang nggak kaget. Orang kita aja kadang-kadang nggak biasa jadi imam. Ketika kita sholat sendiri ada yang nepok ya kita nengok, waduh. Nengok ujungnya batal. Lebih ketakut ya? Lebih ketakut ini. Diteriakin. Jadi langsung lari dia. Langsung dicopot semua bang, mau kena ditinggalin di situ, nggak dilipat lagi udah pokoknya mah. Takut ya? Karena mau kena itu nggak pernah karyawan bawa bang. Jadi karena emang ditinggalin di situ. Oh, memang disediakan. Khusus emang disediain gitu. Karyawan, customer pakai mau kena di situ. Dan itu diteriakin di kuping lagi sholat. Siapa bang yang nggak panik bang?
lu aja lagi sholat diteriakin kuping lu dan lagi sendirian lagi. Mungkin kalau berdua atau bertiga aku menjahil Mungkin. main-mainan sholatnya atau apa gitu. Ini tidak, lagi sendiri. Kalau menurut gue brengsek bener sih itu. Lagi sholat lah kita ini. Sampai digituin, aduh. Parah sih bang. Tapi Ri, sorry ya, gue Nah. potong nih. Dari banyaknya kejadian di kafe ini, asal usulnya itu dari mana sih gitu? Maksudnya mungkin ada cerita nggak dari sebelum orang yang mungkin dari sebelum kafe lu dibangun atau pernah Kalau- nyari tahu nggak atau pernah ada yang Pernah cerita? sih, pernah cerita kayak orang-orang lingkungan situ yang gua kan suka bergaul juga sama orang-orang lingkungan situ. Jadi kata dia orang lebih sering itu yang di pohon mangga itu, yang nunjukin eksistensinya itu. Pohon mangga itu kayaknya lebih mendominasi. Soalnya dia lebih sering nunjukin eksisnya gitu loh. Kayak tiba-tiba ada bayangan putih, tiba-tiba bruk kok pohon mangga hilang gitu. Kalau kayak kain terbang tiba-tiba ke pohon mangga itu hilang gitu. Terus kejadian juga pernah gua dengar cerita dari orang situ juga, pohon mangga itu mau ditebang. Kalau nebang pohon mangga di lingkungan kafe gitu kan nggak bisa langsung dari bawah dipotong. Iya. Itu kan bisa rubuh dong ke timpa kafe Ya. atau apa, nggak memungkinkan lah untuk itu. Pohon itu udah sepelukan gini pohon mangga itu. Gede dong berarti ya pohon Udah, mangganya ya? udah termasuk tua lah pohon mangga itu. Jadi dia itu menebang dari atas dulu bang, Ya, Dari- bahasanya ditutup. ditutup. Nah, ditebang dari atas dulu, dikit-dikit. Oh, yang dipangkas ranting- gitu? Ya, dikit, yang bagian ranting-rantingnya dulu. Itu baru mulai bang. Si orang itu udah nggak kuat, saya capek gitu. Padahal itu baru mulai. Kalau cerita lingkungan situ ya. Dan besoknya dia nggak mau nebang itu lagi, sakit 7 hari nggak sembuh. Panas dingin Belum badannya. sembuh gitu. Belum sembuh. Selama 7 hari dia sakit itu bang, ngalamin sakit. Jadi sampai sekarang pohon mangga itu udah nggak ditebang lagi. Mangganya berbuah tapi. Mangganya berbuah. Jadi mungkin itu. Ya. Mungkin sumbernya di situ sih. Mungkin, Kayaknya, mungkin ya. Ya mungkin menurut gue pribadi ya mungkin dari penunggu situ lah mungkin ya yang ingin menunjukkan Kalau kita ini keberadaan ada ya gitu. kita ini berdampingan lah. Ada lagi nggak kira-kira cerita jadi? Cerita sih kalau ini kayak tempat ini sih ya, di kejadian di kamar mandi juga ada juga tuh Gimana tuh cerita? tempat sabun cuci tangan, wastafel kan ada tempat sabun cuci tangan. Nah kalau yang di tempat-tempat makan yang lain tuh yang ditempel di dinding. Oh. Nah kalau kita orang tuh nggak pakai, yang kita orang yang botolan itu yang udah ada brandnya gitu Oh. kan. Jadi tinggal pencet ini cuci tangan. Nah pernah kasir gue tuh kayak lagi bersih-bersih, ngebantuin bersih-bersih toilet gitu lah. Ketika dia lagi bersih-bersih itu si wadah itu, nah dia itu lagi mau ngisi si tempat cuci itu kan, dia bawa jerigen tuh, Oh hand soap ya? hand soap, Iya. tempat cuci tangan itu dia bawa jerigen itu. Ketika dia taruh situ, tuh jerigen itu bang, sampo, apa namanya, Hand soap. itu sabun cuci tangan itu jatuh, kayak ada yang dorong. Padahal itu berat. Dia posisi lagi megang. Enggak, ditaruh, dia lagi bersih-bersih lantai, lagi nyapu, lagi Belum sempat dipel. ngisi dia kan. Belum ngisi. Untungnya si sabun cuci tangan itu ketutup bang, Betul. jadi nggak tumpah. Posisinya itu ini kan kayak wastafel, di sini ada celah kayak keramik gitulah untuk naruh barang, tempat cuci sabun cuci, terus untuk jerigen itu ditaruh situ. Nah sabun cuci tangan itu yang botolan kecil itu ditaruh di wastafel. Jerigen itu bang ditaruh agak jauh lah, untuk kemungkinan jatuhnya itu nggak mungkin. Karena Lebar, lapaknya juga lebar ya. iya lah pakai juga lebar gitu. Jadi taruh jerigen di situ, jerigen kecil yang untuk minyak tanah Iya. itu, nah taruh di situ. Tiba-tiba dia lagi ngepel, lagi bersih-bersih situ, itu jatuh. Gebrak aja. Iya. Gila itu menurut gua, ampun gitu. Oke lah. Ya itu aja sih cerita dari gua, nggak terlalu banyak, cuman ya menurut gua lumayan serem lah. Ya ini memang sedikit ceritanya ya. Iya. Tapi ini menurut gue serem karena gue tahu sih. Tapi menurut kamu orang berdua nih, gue mau nanya, bagian yang paling serem itu yang mana? Menurut versi kamu orang ya?
bagian serem. Yang paling seremnya lah. Lu mana sih? Coba siapa duluan nih? Kalau gua itu yang di toilet sih. Karena kalau gua sih pernah ngerasain Pribadi. emang hawanya gak enak di toilet ya. Kalau Menurut gua. kalau menurut gua yang paling serem yang karyawan cewek itu. Karyawan apa tadi? Karyawan. Yang lagi katanya cuci muka. Oh itu customer. Oh, customer ya, Customer. itu. Dia cuci muka, tiba-tiba ya kan namanya lagi cuci muka sabunan kan. Giliran sabun itu udah Hilang. Dia ngeliat ke kaca bukan wajah Iya. dia gitu. Tuh. Itu asli sih. Kita main game aja atau nonton film horor. Jump scare ya. Iya, yang mengejutkan gitu aja kita udah begini gitu, kaget. Oh sama yang di musola tuh. Yang teriak. Ya pokoknya yang di musola ya. Ya karena musola itu deket banget sama pohon gitu sih. Pohon mangga itu ya. Ya, gue tahu juga sih lokasi. Cuaks. Jadi sampai sekarang nggak ada yang bisa nebangin. Bukan nggak ada yang bisa, belum ada yang mau. Dan kafenya udah tutup juga. Kafenya udah tutup juga. Sekarang udah nggak operasional. Oke lah pokoknya makasih nih ya. Siap. Udah mau berbagi cerita nih ke Sama-sama. teman-teman markas TPK ya. Terima kasih banyak. Jadi kalau ada kesalahan dalam pengucapan Kata-kata, ya, ya. kata-kata atau nama, kami markas TPK mohon maaf ya Cek ya, karena tanpa ada unsur kesengajaan ya kita nyebutin itu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah menyaksikan cerita horor ini, terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.